Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 3 varian bea cukai warna purple grade A ya, dengan harga Rp5.990.000 menggunakan ekspedisi Pos Indonesia dengan nomor resi tertera. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 3 varian bea cukai warna purple grade A ya, dengan harga Rp5.990.000. Yang pertama, sebelum kita packing kita akan jelaskan terkait dengan kondisi jaringan ya, atau kondisi IMEI. Yang pertama kita cek dulu nomor IMEI-nya. Ketik di sini bintang pagar 06 pagar. Nomor IMEI dengan akhiran 981 ya, nomor IMEI dengan akhiran 981. Mohon maaf untuk nomor IMEI kami sensor ya, karena ini menjadi video publik sehingga nomor IMEI akan menjadi privasi seperti itu ya. Untuk nomor IMEI fullnya akan kami kirim via chat atau via DM di Shopee ya. Untuk nomor IMEI fullnya akan kami kirim via chat atau via DM di Shopee. Nomor IMEI ini sudah terdaftar di bea cukai, jadi jangan khawatir terkait dengan jaringannya. Kami jamin tidak mungkin terblokir seumur hidup. Bagaimana cara cek IMEI-nya? Bisa kita buka situsnya bea cukai ya. Sebentar, kita hidupkan wifi-nya. Di Google sini, buka Google Chrome, di sini ketik aja cek IMEI bea cukai ya. Oke, di atas sendiri, klik aja di atas sendiri. Nah, di sini ya, di atas sendiri ini ada kolom ya, tinggal ketik aja IMEI-nya 15 digit. Yang pertama ketik IMEI ya, ketik IMEI spasi 15 digit nomor IMEI, misalkan begini. Nah, 15 digit nomor IMEI, kemudian klik cari ya, klik cari seperti ini. Nah, nanti jika di sini muncul IMEI sudah terdaftar di database CAIR Kementerian Perindustrian, berarti itu tandanya IMEI sudah. Sebentar ya, ada kereta. Oke, jadi jika ada di sini di keterangan sini ya, di service IMEI tidak bisa karena ini kan IMEI-nya saya awur ya, saya acak gitu ya. Jadi jika di sini muncul keterangan IMEI sudah berhasil masuk di database CAIR Kementerian Perindustrian, maka bisa dipastikan IMEI HP ini sudah terdaftar di bea cukai, sudah terdaftar di database CAIR. Maka dari itu tidak mungkin terblokir ya, 100% tidak mungkin terblokir, karena ini situsnya pemerintah, situs resminya pemerintah, situs resminya Kementerian Keuangan, Dirjen Bea Cukai, jadi tidak mungkin berbohong situsnya. Jadi jangan khawatir terkait dengan IMEI dan jaringan. Cara cek IMEI-nya seperti tadi ya, ketik IMEI kemudian spasi 15 digit angka IMEI seperti itu ya. Tadi nomor IMEI-nya bintang, cara ketik bintang pagar 06 pagar ya, seperti itu. Kemudian bisa di copy paste. Nah, ini kita tunjukkan 3 digit terakhir ya. Untuk nomor IMEI fullnya akan kami kirim via DM atau via chat di Shopee. Kemudian terkait dengan IMEI juga ya, nomor IMEI penting kami tunjukkan sebagai identitas dari HP itu sendiri ya. Ketika barang sampai, ketika barang Anda terima, tolong lakukan video unboxing mulai dari buka paket, kemudian menyalakan handphone dan menunjukkan nomor IMEI sebagai bukti bahwa
unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor IMEI yang sama. Jika Anda memiliki video unboxing, jika terjadi apa-apa akan lebih mudah untuk ditangani. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan cek kelengkapan ya. Kita akan jelaskan terkait dengan kelengkapan produk ya. Untuk yang varian bea cukai ya, untuk kelengkapannya HP, kemudian ada beberapa bonusnya. Yang pertama tempered glass ya, ini sudah kita pasangkan sekalian tempered glassnya. Mohon maaf jika kurang rapi ya dalam pemasangannya karena masih ada debu di sini, debu yang menempel, kita kurang bersih dalam membersihkannya. Ada tempered glass, kemudian ada soft case bening seperti ini, kemudian kita kasih juga charger 33 watt Fleco ya. Ini sudah ada chargernya, sudah ada kepala charger, sudah ada kabel tipe C nya ya, lumayan bagus. Kemudian kita kasih juga headset tipe C, mohon maaf headset jack audio 3,5 mm ya, ini Vigen extra bass, pakai jack audio 3,5 mm ya. Kemudian ada dosebook OEM ya, ini KW, dosebooknya seperti ini OEM ya, polosan seperti ini. Oke, di sini juga tidak ada apa-apanya, hanya dosebook saja. Dan ini jangan dipakai ya, ini tidak usah kita sertakan karena ini kualitasnya OEM atau KW. Takutnya jika dipakai malah HP-nya bermasalah seperti itu kalau produk OEM. Oke, ini hanya untuk pelengkap saja. Bun, montore lebokno bun, tolong bun. Oke, itu ya kelengkapannya. Kemudian kita lanjut ke cek fisik. Kena langgar ngono sih. Yang pertama kita tunjukkan fisik bagian depan ya, seperti ini. Ini sudah kita pasang tempered glass. Mohon maaf jika pemasangannya kurang bagus, masih ada bintik-bintik putih, bintik-bintik debu ya. Tapi secara fisik kita jamin aman, tidak ada retak, tidak ada pecah ya. Tidak ada retak, tidak ada pecah di LCD. Kemudian untuk fisik bagian belakang juga aman ya, ini warna di purple. Jadi sekilas ungu gelap ya, di purple itu ungu gelap. Jadi memang sekilas ungu, sekilas hitam seperti itu. Untuk fisik bagian belakang juga mulus sesuai dengan deskripsi ya, tidak ada pecah, retak, goresan tajam. Kaca kamera juga bersih, tidak ada retak, tidak ada jamur, tidak ada noda, baik itu di dalam lensa kamera atau di kaca luar kamera. Kemudian untuk fisik bagian samping sini juga mulus ya, tombol-tombolnya mulus juga. Ini tombol shutter kamera beserta kalau dipencet separuh ini autofocus ya, berfungsi sebagai autofocus. Kalau dipencet full itu sebagai shutter kamera seperti itu. Jadi khas Sony ya, jadi khas kamera digital Sony sejak zaman dulu ya, tahun 2000-an itu sudah modelnya seperti itu ya Sony. Kalau dipencet separuh itu jadi autofocus, kalau dipencet full jadi shutter seperti itu. Kemudian ini ada tombol kecil, ini tombol Google Assistant ya, Google Assistant atau Google AI ya, Google Assistant. Kemudian ini tombol power ya, on off beserta sensor sidik jari jadi satu. Kemudian di sini ada tombol volume atas bawah. Kemudian untuk fisik bagian atas juga mulus ya, fisiknya mulus. Di sini ada lubang kecil untuk mikrofon, di sini lubang untuk jack audio headset 3,5 mm. Kemudian di sini juga mulus ya, fisik mulus sesuai dengan deskripsi. Kemudian di sini ada slot untuk memori dan slot untuk SIM card dan micro SD ya, sesuai dengan deskripsi juga. Ini satu SIM ya, single SIM, satu SIM card dan satu micro SD. Untuk RAM-nya 12 GB, untuk internalnya sendiri 256 GB. Jika dirasa kurang bisa ditambah micro SD hingga 1 TB seperti itu. Kemudian untuk fisik bagian bawah ya juga mulus, ada lubang kecil untuk mikrofon dan lubang untuk charger seperti itu. Oke.
Fisik sudah, selanjutnya kita akan cek beberapa fungsi dasar ya. Yang pertama kita jelaskan dulu tentang warna monitor atau LCD ya. Sesuai dengan deskripsi, untuk LCD-nya tidak ada kendala ya. Ini terbukti warna merahnya sempurna, kemudian hijau juga perfect, biru juga oke, hitam agak terang, tidak ada warna lain, kemudian putih juga bagus ya, tidak ada shadow burn in. Nah, ini juga putih. Kita jamin untuk LCD sesuai dengan deskripsi ya, tidak ada shadow, tidak ada burn in, tidak ada goresan tajam, tidak ada flicker, tidak ada garis, tidak ada green screen atau white spot. Intinya LCD-nya putih, bersih, aman sesuai dengan deskripsi. Kemudian ini warna gradasi. Oke, semuanya aman. Kita lanjut ke multi touch atau multi sentuh ya. Ini mengenai 10 jari ya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. 10 jari bisa bergerak semuanya. Oke. Kemudian kita lanjut dengan layar sentuh. Sambil kita cek layar sentuh, kita mau kasih 3 tips yang di tiap video sebenarnya selalu kita sampaikan ya. Tips yang pertama terkait dengan pemakaian ya. Ini sangat-sangat diperhatikan ya. Terkait dengan pemakaian, misalkan ketika kita mau bepergian, jangan dimasukkan di celana jeans yang ketat. Karena apa? Ditakutkan ketika kita jongkok ataupun duduk, handphone tertekan dan ditakutkan akan timbul masalah pada LCD, bisa terjadi shadow atau burn in seperti itu. Kemudian ketika kita tidur, hendaknya jauhkan dari tempat tidur ya. Misalkan ketika kita tidur, HP letakkan di atas meja. Intinya jangan disanding ketika mau tidur. Karena apa? Ketika kita sanding ya, misalkan ketika kita sanding tidur ya, HP itu bisa saja tidak sengaja tertekan saat tertindih ya. Bisa saja HP kita tidak sengaja tertindih di saat waktu tidur, dan itu bisa menyebabkan masalah pada LCD ya. Bisa terjadi shadow, burn in, ataupun LCD retak, ataupun handphone mati total seperti itu, atau handphone ada garis berwarna hijau seperti itu ya. Itu yang ditakutkan. Mengingat harga LCD-nya sangat mahal ya, kalau Anda cek di Shopee ya, harga untuk LCD Xperia 1 Mark 3 ini harganya di kisaran 3 juta ke atas. Jadi memang sangat-sangat mahal spare partnya. Jadi kami sarankan untuk berhati-hati dalam pemakaian seperti itu ya. Untuk berhati-hati dalam pemakaian handphone itu. Kemudian untuk yang lainnya ya, untuk pemakaian yang lainnya, misalkan ketika HP dimasukkan di dalam tas ransel atau di dalam tas sling bag seperti itu ya, hati-hati juga, jangan dicampur dengan benda-benda yang berat seperti itu. Jadi intinya hindari penekanan atau jatuh ya terhadap HP ini ketika dipakai. Kemudian tips yang kedua terkait dengan charger ya, atau charging atau pengecasan. Kami sarankan jangan terlalu sering overcharging atau hindari overcharging. Overcharging itu apa? Overcharging itu cas yang berlebihan. Misalkan kalau 2 jam, 2,5 jam penuh ya dicabut. Jangan sampai lupa dicabut melebihi waktu yang normal seperti itu. Karena apa? Ditakutkan kalau terlalu sering overcharging, itu proteksi overchargingnya rusak, kemudian yang terjadi bisa baterai melempung, baterai meledak, ataupun HP mati total atau mesin mati total. Itu yang kita takutkan. Meskipun di setiap HP, apalagi HP flagship seperti ini, pasti sudah ada pelindungnya, pasti sudah ada pelindung atau proteksi dari overcharging. Tetapi meskipun begitu, kita tetap harus hati-hati, karena namanya perangkat elektronik itu juga kadang proteksinya juga lemah, ataupun kadang juga error seperti itu ya. Kita ibaratkan bendungan ya, atau tanggul di laut ya. Kita ibaratkan tanggul di laut yang setiap hari diterjang oleh ombak. Tanggul itu juga kapan-kapan juga bisa jebol juga ya. Begitupun juga handphone kita, meskipun handphone kita sudah ada pengaman, sudah ada proteksi dari overcharging, tetapi kalau kita sering overcharging ya, kita sering kelupaan copot cas, lah itu
lama-lama proteksinya juga bisa rusak, dan kalau rusak yang timbul HP bisa mati total. Itu yang kita takutkan. Tips dari kami terkait dari hal ini ya, terkait dengan hal ini ya, ini biasanya kita tinggal tidur ya, dicas sambil ditinggal tidur, itu sangat-sangat tidak direkomendasikan. Misalkan ketika kita malam hari sebelum tidur melihat HP kita baterai lemah, lebih baik biarkan saja, jangan dicas ya. Lebih baik kita cas ketika kita bangun tidur, misalkan bangun tidur jam 5 pagi baru HP kita cas, dan kita misalkan jam setengah 7 atau jam 7 mau berangkat kerja itu dicabut, itu saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh. Itu lebih aman dari resiko overcharging, seperti itu ya. Kemudian tips yang ketiga ini juga sangat penting terkait dengan panas HP ya. Jadi HP Sony Xperia 1 Mark III ini panas seperti HP flagship pada umumnya ya. Jadi kalau kita tahu riwayat dari HP Sony ya, HP Sony sejak era Android yang pertama, kalau kita tahu, kalau kita mengikuti ya, HP Sony dari tipe-tipe awal tahun 2016 2017 itu HP Z1 ya, Z1, Z2, Z3, Z4, Xperia 1, XP1, XZ, XZ XZ1, XZ2, XZS, XZ3, XZ4 ataupun Xperia 1, Xperia 5 seperti itu sampai sekarang, itu karakteristiknya sama, yaitu HP-nya cepat panas karena memang bodinya tipis, mungkin ya, bodinya tipis dan selalu menggunakan prosesor kelas atas. Jadi memang karakternya dari dulu HP-nya cepat panas, dan kalau HP-nya panas itu beberapa fungsinya akan diturunkan, termasuk fungsi kamera, fungsi multitasking itu akan diturunkan. Itu memang sejak zaman dulu. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah beli cooler ya, atau pendingin. Beli cooler atau pendingin yang biasanya ditempelkan di belakang sini. Cooler ada dua macam, ada yang pakai kabel dan ada yang tidak pakai kabel atau nirkabel atau pakai baterai. Jadi beli yang sesuai kebutuhan ya. Kalau misalkan Anda beli HP ini untuk 3 hal ya. Kalau misalkan Anda beli HP Sony Xperia 1 Mark III ini untuk 3 hal, itu Anda wajib beli cooler. Yang pertama untuk bermain game dengan durasi yang panjang, Anda wajib beli cooler juga karena HP-nya akan mudah panas ya jika digunakan untuk bermain game. Kemudian yang kedua, jika Anda beli HP ini untuk live streaming, jika Anda konten kreator ya, live streaming di TikTok, kemudian di Instagram, di Facebook, ataupun Anda jualan ya, berjualan di Shopee, live streaming jualan di Shopee, nah itu Anda wajib beli cooler atau pendingin karena HP-nya tidak akan kuat ya, kamera HP-nya tidak akan kuat jika digunakan terlalu berlama-lama karena HP-nya akan panas, seperti itu. Kemudian itu ya 3 tips dari kami. Kembali ke penjelasan cooler tadi, cooler ada dua macam ya, ada yang pakai kabel, jadi cooler wajib disambungkan ke listrik. Kedua, ada cooler yang tanpa kabel, jadi coolernya sudah ada baterainya. Nah itu lebih bagus ya, dan harganya biasanya selisih 50.000. Kami sarankan untuk membeli cooler yang nirkabel ya, yang sudah ada baterai. Kami rekomendasikan yang paling murah dan yang paling bagus, yang paling umum ya, itu P70 ya. Coba saja cari di Shopee cooler P70 ya, cooler P70, nanti dia akan muncul, harganya sekitar 150 ribuan. Itu cooler sudah tanpa kabel ya, jadi bisa digunakan dengan kabel juga bisa digunakan tanpa kabel juga bisa, karena sudah ada baterai 2000 mAh seperti itu. Misalkan ketika Anda ke tempat wisata ya, hobi foto-foto, fotografi di tempat wisata, itu saya kira wajib menggunakan cooler ya, karena untuk kita sering foto-foto juga. Kalau sering foto-foto dan video-video itu juga akan lebih mudah panas ya HP ini. Jadi itu 3 tips dari kami ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk touchscreen-nya. Sebentar, kita ulangi lagi.
Ya, untuk touchscreen saya jamin aman, tidak ada kendala. Kemudian kita lanjut ke mengarah suara atau speaker ya. Untuk speaker kita coba buka YouTube, kita coba mainkan musik ya. Oke ya, untuk speaker atas bawah kita jamin stereo, suaranya jernih, tidak ada suara sember ya. Kemudian kita coba cek mikrofon, kita cek dulu mikrofon bawah. Halo, cek mikrofon bawah 1 2 3, cek mikrofon bawah 1 2 3, cek. Halo, cek mikrofon bawah 1 2 3, cek mikrofon bawah 1 2 3, cek. Oke, kita cek mikrofon atas. Cek mikrofon atas 1 2 3, cek mikrofon atas 1 2 3, cek. Cek mikrofon atas 1 2 3, cek mikrofon atas 1 2 3, cek. Oke ya, kedengaran. Kemudian kita lanjut ke beberapa sensor giroskop ya, sensor 3D atau sensor giroskop berfungsi, sensor penghitung. Ini kita harus jalan ya, kita jamin aman. Sensor suhu tidak ada, sensor kompas, membaca ya. Oke, bisa ya sensor kompas. Kemudian sensor cahaya bisa, sensor akselerometer bisa membaca ya. Kemudian sensor proximity ya. Oke, proximity juga berfungsi. Kemudian sensor tekanan atau pressure ya, 979 sampai 986 ya, 979 naik sampai 985 986 ya, kita tekan, ini presurnya naik. Kemudian sensor gravitasi XYZ bisa membaca ya, bisa membaca sensor gravitasi. Sensor kelembapan udara tidak ada. Kemudian kita langsung ke sensor sidik jari ya, kita masuk ke setelan, kita masuk ke keamanan ya, kita setting sidik jari, kita setting pola dulu. Geset. Oke ya, sidik jari berhasil ditambahkan, kita klik selesai. Kemudian coba kita matikan HP-nya ya, kita sentuh, tidak perlu ditekan. Oke, nyala ya, ditekan aja. Oke, nyala. Sensor sidik jari berfungsi. Kita hapus lagi sensornya. Sekarang kita masuk ke pengecekan kamera ya, pengecekan lensa kamera. Ada di sini, kalau kita tahu ada banyak mode ya, ada mode basic, ini ada mode basic, ini mode dasar ya. Jadi mode dasar ini tidak ada efek apapun, tidak ada processing apapun dari komputer ya. Ini hanya mode untuk yang cepat saja ya, hanya untuk misalkan untuk QR kode seperti itu. Kemudian ada mode auto. Mode auto ini mode otomatis ya, dari ISO, dari shutter speed,
dari AWB semuanya otomatis, dari cahaya semuanya otomatis, jadi tinggal jepret saja. Jadi tidak bisa kita setting cahayanya seperti itu. Kemudian kalau yang P ya, ini yang sering digunakan ya, jadi program auto ini adalah yang sering digunakan, semi otomatis ya. Semi otomatis di sini cahayanya bisa kita atur, EV nya bisa kita atur, AWB nya bisa kita atur ya. Jadi kalau di tempat yang terlalu terang ya, jadi cahayanya kita turunkan. Di tempat yang terlalu gelap, ISO nya kita naikkan seperti itu bisa kita atur di sini. Kemudian tetapi ISO nya shutter speed tidak bisa diatur ya. Di sini shutter speednya otomatis, jadi cocok untuk memfoto benda diam ya. Kalau yang P ini cocok untuk memfoto benda diam, tidak bergerak, baik itu di tempat yang redup, kekurangan cahaya atau kebanyakan cahaya atau cahaya yang normal. Kemudian yang S ini mode shutter speed atau kecepatan merana ya. Jadi di sini ISO nya tidak aktif ya, EV juga tidak aktif, AWB aktif. Fokus ke pengaturan shutter speed atau kecepatan lensa dalam menangkap objek seperti itu. Jadi misalkan ini cocok untuk mengfoto benda bergerak ya, benda bergerak di tempat yang cahayanya bagus, itu cocok menggunakan yang S ini. Kemudian untuk yang M ini manual ya, jadi semuanya bisa disetting manual, entah itu pengaturan cahaya, AWB, ISO ataupun shutter speed bisa disetting manual. Ini cocok digunakan untuk memfoto benda bergerak, baik itu di tempat yang cahayanya normal, cahayanya kurang atau cahaya berlebihan, itu bisa kita menggunakan manual. Kalau yang MR ini settingan favorit kita, bisa kita simpan di memori. Di sini kita hanya cek lensanya saja ya, kita hanya cek fungsi dari lensanya saja di mode basic. Ini satu kali ya, satu kali adalah lensa utama. Kita coba. Kemudian 2,9 kali, ini lensa optical zoom ya, lensa optical zoom 2,9 kali, 4,4 kali, ini lensa optical zoom 4,4 kali. Kemudian 0,7 ini lensa ultrawide ya. Kemudian kita coba lampu flash. Lampu flash nyala ya. Dan kamera depan. Kita coba lihat hasilnya ya sebentar. Ini tadi lensa kamera depan, kemudian ini lensa ultrawide ya, kemudian ini lensa optical zoom 4,4 kali, kemudian ini lensa optical zoom 2,9 kali, kemudian ini, mohon maaf kalau di video terlalu terang ya, tidak terlalu ini bisa ya, bisa dilihat. Nah, ini lensa utama ya, lensa utama. Oke, semuanya berfungsi ya. Kita hapus lagi. Oke, sebentar kita nyalakan lampunya sebentar ya. Sekarang kita masuk ke proses baking ya, sudah 29 menit lebih. Sekarang kita matikan HP-nya, kita masuk ke proses baking, kita nyalakan lampu sebentar.
Oh iya, tadi untuk NFC belum ya. Untuk sensor NFC belum ya, kita nyalakan lagi HP-nya. Kita sudah install aplikasi eSaldo ya. Ini sudah kita ambilkan etol atau e-money, tinggal kita tempelkan di belakang sini. 13.600 rupiah. Oke, bisa membaca saldo e-money atau etol dari Bank Mandiri ya. Artinya NFC berfungsi dengan baik ya. Kita matikan, kita akan packing. Untuk packing kita menggunakan double packing ya. Di luar ada kardus. Itu tolong lampu. Di luar kardus ya, kemudian di dalam kita lapisi dengan styrofoam seperti ini. Jadi di sekelilingnya styrofoam ya, bawah samping semuanya styrofoam tebal ya, ini setebal 2 cm ya. Jadi nanti kita tutup seperti ini biar ketika di dalam kargo ya, di dalam pengiriman, ketika ditekan dengan paket-paket yang lain itu tidak langsung mengenai HP, seperti itu biar lebih aman. Oke. Ini tidak usah ya, tidak usah kita sertakan. Toko aluminium. Yo, ayo hati-hati, jangan kali gede. Terus orang jauh gede.
Untuk resinya ini kita potong ya, nama produk kita gunting biar kurir tidak tahu isinya apa, untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Ya, paket sudah kita packing dengan aman ya. Ini sudah 38 menit. Ini penampakan paket tanpa atas seperti ini, tampak samping, bawah, samping sini. Oke, terima kasih banyak atas orderannya. Semoga HP-nya aman selama pengiriman, kemudian HP-nya diterima dengan baik, HP-nya bermanfaat. Amin, terima kasih.